Shalom semua warga kerajaan Allah. Seringkali orang tanya pada saya, kok aneh sekali sih kok menyebut warga kerajaan? Karena tidak banyak orang tahu siapa dirinya. Sebab kita tahu kewarganegaraan itu ada keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Nah, saya mau sampaikan pada kita ayat pokok kita dalam Filipi 3:20. Karena kewarganegaraan kita. Sayang dalam bahasa King James Version dikatakan conversation. No, ini kewarganegaraan ada dalam sorga. Sorga is a place. Kerajaan sorga is a real kingdom. Dari situ kita menantikan siapa? Rajanya. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuh yang mulia. Menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Apa itu? Hawa nafsu, ketamakan, kecemaran, kepahitan, semua bisa dikalahkan. Jadi pertama-tama tahu who you are. Kita kan harus tahu know your God. He's our King. He live in the kingdom. Dan kemudian siapa kita ini? Kita harus tahu bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Karena kerajaan Allah adalah benar-benar kerajaan. Kerajaan mesti ada rajanya, mesti ada kawasannya, harus ada tentaranya, harus ada hukum-hukumnya. Apa hukumnya? Firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita bilang firman itu perkataan raja, bukan yaitu aturan agama Kristen. Kalau Anda melihat dirimu sebagai anggota jemaat, atau apalagi paling buruk yaitu fans dari Jesus. Jesus doesn't need fans. Dia adalah raja, dan yang dia urusi utama adalah warganya. Tentu saja warga negara ada peraturannya, ada kebudayaannya. Kebudayaannya kita dari mana, saudaraku? Yaitu Matius pasal 5. Perhatikan di sini, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. We live in a vile body. Karena itu saya ajarkan roh kita diselamatkan ketika kita bertobat lalu menerima Tuhan Yesus dibaptiskan. Itu baru diselamatkan rohnya. Dan kemudian karena tubuh kita ini banyak keinginannya, maka tujuannya selama di bumi keselamatan daripada jiwa kita. Tetapi kemudian tubuh ini akan diubahkan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Tema kita yang tentu saja yaitu tentang Thy Kingdom Come. Thy Kingdom Come, saudaraku, kita menantikan kedatangan Sang Raja yang mengubahkan tubuh kita. Karena itu semua warga kerajaan know your place. Seringkali orang tanya, perlu nggak menyerahkan persepuluhan? Saya tanya balik, lu bayar pajak nggak? Kepada kita warga negara Republik Indonesia, kita bayar pajak kepada pemerintah. Pajak itu apa sih? Tidak untuk kepentingan pemerintah. Ya, kalau pemerintah kita mungkin kurang uang, tapi kerajaan sorga itu tentang disiplin. Semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Hanya ini gambaran pada persepuluhan, gambaran yang tidak boleh disentuh. Dan pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Kalau buat negara kita bangun jalan, bangun fasilitas. Tetapi ini bukti daripada kita adalah warga negara kerajaan Allah. Salah satu, bagaimana kita mempergunakan keuangan yang Tuhan percayakan. Percayalah, di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Kita cuma steward, asset manager yang dipercaya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Know yourself as warga negara kerajaan Allah and live as the kingdom of heaven. Dan Tuhan berjanji bahwa dia masih ada mahkamah sorgawi buat kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Di MA kamu dikalahkan, masih ada MS, mahkamah sorgawi. God bless you. Amin. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biar firman yang disampaikan, setiap firman itu memerdekakan anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan bagi siapa yang mendengarnya, mereka dimerdekakan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Beri kami telinga seorang murid. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan menjadi benih yang tumbuh subur dalam hati kami. Bapa terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Wih, tim presentasi yang luar biasa, artis Nita, ada Rio, teman-teman lama semua. Ini rumah saya ini sebenarnya, Ibu.
Terima kasih sudah diundang, Pastor Togap ada di luar kota ya. Ya, Pastor Togap Simanjuntak, Hopeng saya. Di antara begitu banyak gembala, saya paling cocok dengan dia. Ketika kami berdua memutuskan tidak mau banyak bicara di grup, itu grup sepi kayak kuburan. Haleluya. Shalom, perkenalkan saya, mungkin sudah lama saya nggak pernah ke sini. Nama saya Jafarudin Hadimaja, saya pendeta muda, udah 14 tahun ya. Kapan mau ujian nih supaya bisa PDT. Saya backgroundnya adalah banker, saya latar belakangnya MBA, tapi ini saya belajar sungguh-sungguh menjadi sarjana teologi. Itu ibu mana itu bukan Ibu Grace satu kelas itu yang dosen saya. Ibu Esther, itu dosen saya itu. Haleluya. Terima kasih semua buat kesempatannya. Terima kasih Bu Mita. Saya dikaruniai satu istri saja, 3 putra. Oleh kemurahan Tuhan semua sudah selesai kuliah. Saya dan istri sekarang empty nester, cuma berdua di rumah. Kalau dia lama di Amerika, saya sendiri lajang. Nah, hidup itu seperti itu ya. Hari ini tema cocok dengan kehidupan saya. Mulailah memikirkan hal-hal yang di atas, amin. Jangan sibuk terus cari uang, sibuk terus dengan perkara dunia, perkara keluarga saja. Lupa ada yang di atas, amin. Sepanjang 3 bulan yang lalu, Juli, Agustus, September, kita ada di season autumn, ya. Saudara yang sudah lama di rock itu, Pak Arifin membagi musim jadi 4, persis seperti di dunia. Ada spring, ada musim summer, nah sekarang bisa autumn, musim falls, musim gugur ya. Nanti bulan depan kita akan masuk ke musim yang sulit, winter, musim dingin ya. Saya sudah melayani di rock ini basically sudah 15-16 tahun ya. Tapi saya sudah percaya Tuhan 33 tahun. Saya sangat dekat dengan keluarga besar rock. Saya bertobat dibaptis di Bali, di Komsel, dibaptis Pak Arifin, menikah, diberkati Pak Arifin. Anak-anak saya lahir, yang pertama Matthew, Pak Arifin yang kasih nama, lahir di Denpasar, anak Bali. Anak kedua lahir di Medan, Pak Arifin kasih James namanya. Lahir di Medan, kayak diplomat aja. Anak ketiga lahir di Jakarta, namanya Andrew. Ya, semua sekarang ada di luar negeri, puji Tuhan. Terima kasih, kita selalu mengucap syukur. Saya adalah satu contoh latar belakang yang sangat biasa, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, amin. Oleh karena itu, saya berdoa hari ini firman Tuhan disampaikan bisa memberkati saudara dan saya secara istimewa. Firman Tuhan yang disampaikan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Amin. Haleluya. September masuk ke satu tema dengan nama Living as Citizen of Heaven. Hidup sebagai warga surgawi. Nah, ada ayatnya di Filipi 3 ayat 20 ya. Saya bisa baca ini ya. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ini kalimatnya aneh loh ya. Saudara pernah perhatikan enggak? Sebab kewargaan kita terdapat di surga, di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita menantikan Tuhan Yesus di mana? Di surga. Apakah harus setelah mati atau kita ada di sini? Halo. Surga adalah surga yang sebenarnya dengan surga di bumi itu sama loh. Makanya Pak Roni tulis heaven on earth, amin. Surga ada di bumi, jangan tunggu meninggal dulu baru menikmati surga.
Surga ada tempat di mana kamu bekerja, di mana keluargamu dibentuk, di mana kamu melayani, di mana kamu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Yang suka katakan amin. Ini kingdom, ini era kingdom ya. Jadi kita tidak lagi fokus setelah mati masuk surga. Kita ada di surga. Kita mau buat menjadi surga atau membuat di neraka. Itu kita yang kerjakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi minggu pertama temanya luar biasa. Berfokus pada perkara surgawi. Focusing on heavenly things. Ya. Kolose 3:2 tulis begini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini tema kita minggu ini. Tuhan mau ingatkan sebagai warga kerajaan sorga. Minggu ini, ingat, pikirkan perkara yang di atas. Yang setuju katakan amin. Jangan asik terus dengan perkara-perkara dunia yang gak habis-habis, yang bikin cemas, bikin khawatir. Yang sudah kaya masih khawatir, yang miskin cari kekayaan mati-matian. Mereka tidak tahu kekayaan sesungguhnya ada di atas. Amin. Haleluya. Bagaimana kita belajar hari ini sama-sama nanti? Mengapa kita harus fokus kepada hal-hal yang perkara-perkara surgawi? Ya, next saja, tulis saja. Saya sudah slide berikutnya. Ya, oke. Manusia diciptakan oleh Tuhan pada mulanya sebagai makhluk roh. Setuju? Amin ya. Kita ini makhluk roh sebenarnya. Ya. Artinya manusia berasal dari Allah, ya dari surga, dengan tubuh jasmani yang terbuat dari tanah liat. Ya, saudara pernah belajar penciptaan manusia dari tanah liat. Amin. Kita ini rapuh, tapi Tuhan membuat saudara dan saya luar biasa. Ya, nanti kita baca ayatnya ya. Manusia roh adalah manusia surgawi yang tinggal di bumi dalam bentuk tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya, saudara yang pernah ikut Kingdom Training selalu belajar tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nanti ikut ya. Penting banget buat pertumbuhan, ya, ikut komsel dan lain sebagainya. Karena asalnya dari sorga, manusia ditempatkan di bumi untuk menjadi perwakilan Tuhan. Kita adalah perwakilan kerajaan Kristus, makanya kita disebut roh. Apa itu? Representative of Christ Kingdom. Wah, ini nama yang luar biasa yang sebenarnya terlalu berat. Pak Kris Manusama itu sudah khotbah 25 tahun, selalu komplain namanya terlalu berat. Representative of Christ Kingdom. Duta besar kerajaan Allah. Orang dari duta besar Indonesia hanya bangga kok. Kita ini duta besar kerajaan Allah di bumi ini. Hebat nggak? Hebat ya? Tapi kita kadang-kadang lupa kehebatan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita merasa tidak berharga, miskin, kurang pintar, goblok, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang kita ini representative of Christ Kingdom. Karena kita asalnya dari sorga. Kita adalah perwakilan kerajaan Kristus. Tugas manusia adalah melaksanakan kehendak Allah di bumi ini. Di sorga udah gak ada tugas, benar gak? Tugas kita di bumi ini. Apa tugas kita? Bagaimana tahu tugas kita? Baca firman Tuhan, benar gak? Siapa yang rajin baca Tuhan tahu persis kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak tahu pesan Tuhan, wasiat Tuhan, SOP-nya Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Kita akan belajar alignment dengan kehendak Tuhan. Apapun kehendak kita bisa cek dengan mudah. Ini perkara dunia atau perkara atas? Perkara bumi apa perkara atas? Sebenarnya kita bisa ngecek dengan baik kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Pengajaran sesat boleh terjadi di mana-mana, yang aneh-aneh, yang membingungkan, yang tidak setuju ini, tidak setuju itu, semua bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, kita mudah dong memilihnya, benar gak? Setuju ya? Bagaimana supaya bisa mudah memilihnya? Belajar. Saya belajar STH itu 8 tahun loh. Saudara jangan bilang saya goblok ya.
Saya memaksakan diri untuk terus belajar. Saya pikir MBA sudah cukup hebat, ternyata enggak. Saya sengaja tidak ambil MTH dulu waktu itu. 8 tahun, begitu susahnya lulus tuh. Ya, minta lulus duluan. Dia terakhir masuk, saya duluan masuk. Ya bener ya. Saudara, sekarang saya lulus STH, saya langsung memaksakan diri ambil MTH. Nggak tahu bisa lulus dan jangan 8 tahun deh. Tapi saya terus ikutin, saya paksa belajar, saya paksa. Untung sekarang Tuhan Yesus baik, bisa belajar online, di mobil, bisa belajar di kantor, minta izin belajar di kantor. Sampai rumah, belajar. Seperti itu. Dan saya percaya kalau Tuhan mengizinkan, kita semua bisa belajar. Amin. Belajar bisa, tidak harus belajar di institusi. Saudara bisa belajar sendiri, baca firman Tuhan. Roh Kudus itu guru yang paling keren. Amin. Kalau saudara sudah bingung, tanya ke sana, nggak ngerti, pendeta juga bingung, tanya Roh Kudus. Saudara, ini gereja luar biasa. Saya sudah lama tidak merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saya tadi begitu masuk musik sudah mulai, hati ini udah hancur. Saudara di tempat yang luar biasa. Saya nggak tahu. Saya melayani di Clover Tower. Tapi mungkin karena sibuk. Karena itu sibuk dengan urusan dia. Ini udah datang dong, terus sibuk. Saya datang nih, saya nggak ngurus apa, saya duduk, saya dengarkan kebenaran Tuhan. Penyembahan. Hancur hati saya. Ini gereja yang dulu-dulu seperti ini mestinya. Ya, kasih inspirasi buat kita. Clover Tower dengan ini lebih kurang sama. Kita ini bukan gereja yang besar, tapi gereja berdampak. Saya bangga dengan Togap, buka cabang di mana-mana. Amin. Tidak mega church. Di Clover juga sama. Saya pikir Tuhan, kenapa nggak lebih-lebih? Begitu mau 100 orang kurang, begitu mau 100 orang kurang, nggak tahu pergi kemana. Ternyata memang begitu Tuhan maunya. Sanggupmu cuma 100, ya udah gembalakanlah domba-dombaku ini. Tapi tampak terasa kita ada beberapa cabang. Amin. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya. Salah satu aspek yang Tuhan berikan kepada manusia pertama adalah keserupaan dengan Allah. Setuju ya? Sudah sering belajar kan? Salem dan Demot. Saudara tahu, Tuhan menciptakan saudara dan saya itu ada polanya. Amin. Pola pertama itu adalah gambar Tuhan. Kalau kita bikin baju, konveksi, itu kan polanya satu, bajunya bisa banyak, benar nggak? Harusnya semua baju yang dihasilkan dari pola yang sama, itu hasilnya sama dong, benar nggak? Ya kan? Walaupun dalam perjalanan ada perbedaan, karena penyimpangan-penyimpangan sedikit. Tuhan mau kita kembali ke pola itu hari ini, keserupaan. Kenapa harus serupa? Kenapa harus serupa? Harus penting banget serupa. Karena Kejadian 1 ayat 28 tulis begini. Bisa tampilkan ya tadi Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa gunanya? Kenapa harus serupa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Supaya mereka, katakan lagi, supaya mereka, kenapa tidak Adam, tapi mereka. Karena Tuhan tidak hanya membuat yang serupa itu dengan Tuhan itu cuma Adam, tapi saudara dan saya, termasuk Hawa. Amin. Jadi saudara jangan aneh, kenapa mukanya sama dia beda tapi kita disebut serupa. Tuhan itu kan kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, benar nggak? Tuhan itu kayak muka kita, ini muka Tuhan, benar nggak? Ya nanti kita sempat baca sedikit tema yang lalu, refleksi karakter Kristus. Amin. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, berkuasa dominion. Mau bilang eksploitasi juga nggak apa-apa, karena eksploitasi binatang, laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi.
Semua loh Tuhan kasih loh. Cuma satu dia nggak tulis. Manusia. Oleh karena itu saudara pengusaha yang kaya sekalipun, ingat ini firman Tuhan. Jangan eksploitasi manusia. Perbudakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus manusiawi. Firman Tuhan tegas. Kasihilah Allahmu pertama, kedua kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Benar? Ada firman Tuhan lain katakan, kasihilah sesamamu seperti Tuhan sudah mengasihi kamu. Wah, lebih hebat lagi. Benar kan? Seberapa hebat Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama kita. Setuju katakan amin. Jadi Kejadian 1 ayat 26, tidak ada kata menguasai manusia. Amin. Kita harus perlakukan manusia setara. Yang setuju katakan amin. Teguran buat pengusaha sekarang ini, amin. Juga ibu-ibu loh. Itu pembantu rumah tangga jangan diperlakukan seperti budak loh ya. Hati-hati. Tidak berkenan kepada Tuhan. Perlakukan mereka dengan baik. Apalagi suami harus memperlakukan istri benar-benar setara. Amin. Haleluya. Keserupaan dengan Allah menjadikan orang percaya sepenuhnya terarah kepada Tuhan. Pikiran manusia rohani tertuju pada Allah dan kerajaannya. Manusia tinggal di bumi tapi hidup dengan budaya sorgawi. Yang setuju kata amin. Kita tinggal di sini tapi hidup dengan budaya sorgawi. Kita ini manusia. Punya polanya Allah. Tapi rasanya putra, benar gak? Rasanya Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan. Budaya sorga, ya Miles Monroe ngajarkan begini. Kita bagaimana merubah budaya yang sudah salah. Termasuk budaya kita sendiri yang salah. Dengan budaya Kristus, budaya sorga. Kita perlu banyak orang. Orang-orang di sini misalnya adalah 100 orang. Kita bisa mempengaruhi 100 orang dengan budaya yang salah. Paham? Karena itu kita harus menularkan, mengajarkan kebudayaan sorga kepada banyak orang. Banyak teman kan baru bertobat, rasanya gue udah punya budaya sorga yang hebat nih, keren. Masuk ke gerombolan lama, sendirian. Bukannya mempengaruhi dia, dipengaruhi balik lagi. Mabukkan lagi, benar gak? Hancur lagi, rusak lagi. Kita perlu komunitas. Yuk gotong royong yuk, rame-rame itu gerombolan itu dulu gerombolan gua itu. Kacau hidupnya. Saya sekarang mengerti kebenaran firman Tuhan. Datangin, ajak teman-teman yang punya budaya yang sama. Supaya budaya sorga itu lama-lama bisa mempengaruhi budaya bumi yang berantakan ini. Ingat ya, perlu banyak orang. Amin. Kalau saudara lihat misalnya ini, anggap satu tabung. Airnya kotor, mau membuat menjadi bening begini, kita perlu masukkan air bening sebanyak mungkin, benar nggak? Kalau air comberan yang kotor ini, terus dikasih setetes air murni ini, bukan kimia ya, bahan air ya, nggak mungkin bisa bersih dong, benar nggak? Kita harus masukin air bersih terus sampai air kotor keluar semua, baru bersih. Demikian juga pikiran kita, hidup kita yang sudah kotor ini, kita perlu bersihkan dengan firman Tuhan. Pengetahuan yang salah dalam hidup kita bisa dikoreksi dengan kebenaran firman Tuhan yang masuk terus menerus sehingga alam bawah sadar kita isinya adalah kebenaran firman Tuhan. Alam bawah sadar kita itu, subconscious kita itu kayak gudang, dibutuhkan baru keluar dia. Benar nggak? Sekarang isinya sampah semua. Ketika dibutuhkan keluar apa binatang semua keluar, benar nggak? Nah, bagaimana ketika dibutuhkan yang keluar itu adalah kasih, kemurahan hati, sukacita, damai sejahtera. Masukin dari sekarang, dari firman Tuhan. Sehingga gudang itu isinya hal-hal yang baik. Ketika dibutuhkan itu kayak kaset keluar, benar kan? Kesabaran, dipukul orang juga sabar, dimaki orang juga puji Tuhan, haleluya. Itu kan perlu perjalanan yang panjang. Ngomong sih gampang, benar nggak? Haleluya. Saudara setuju? Saudara hari ini akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Amin.
Budaya dimulai dari pola pikir yang kemudian termanifestasi dalam tindakan secara otomatis. Ini mulai semua dari pikiran, benar nggak? Pola pikir. Kita harus percaya kita punya budaya sorga yang bisa kita hidupin. Kalau kita tidak percaya, aduh susah ya nggak jalan dong, benar nggak? Kita harus percaya kita mampu karena Tuhan menolong kita. Bukan kemampuan pribadi, bukan kemampuan kita. Oleh karenanya Tuhan benci orang yang sombong. Apapun pencapaian kita, prestasi kita, pelayanan kita yang hebat, yang keren, kekayaan yang banyak, itu karena Tuhan. Jangan pernah bermegah diri karena Anda. Amin. Tuhan benci orang yang sombong. Kita bisa habis kita. Tuhan bisa memberkati kita dalam waktu cepat. Dia bisa merusaknya semua dalam waktu cepat juga. Amin. Tuhan bisa ngambil, benar? Besok, lusa kita dipanggil. Gak ada yang tahu kan? Siapa yang tahu umurnya 20 tahun lagi? Gak ada yang tahu dong. Kita harus percaya besok kita setiap hari bisa dipanggil. Kita harus percaya setiap saat kita dipanggil. Kita siap. Sudah berapa banyak teman kita yang belum umur 50 aja udah dipanggil, 40 dipanggil. Kemarin ada teman saya, adiknya 45 tahun, sakit terus dipanggil. Kekayaannya gak ada artinya. Amin. Karena itu kita hari ini belajar. Oleh karena itu, aturan hidup manusia selama di bumi adalah aturan dan budaya sorgawi. Yang dikatakan amin. Manusia harus menjadi garam dan terang sorgawi di bumi. Sebagai warga kerajaan kita harus memikirkan perkara yang di atas. Hari ini kita fokus mikirkan perkara yang di atas. Supaya ini nancap masuk, kita hidupin. Supaya jangan Senin nanti sibuk cari uang terus. Cari uang gak salah. Anak perlu sekolah perlu pakai uang, benar gak? Saya ada seorang teman kaya sekali, kaya benar. Dia udah cukup berumur. Makannya sederhana, makanan saya lebih enak loh dari dia. Serius, saya ini gak minum, jadi saya fokus di makan yang enak aja. Saya bilang, kamu kenapa harus begini? Iya, udah terbiasa. Iya dong, dulu susah, ya gak apa-apa, makan sederhana. Sekarang kan makan enak. Kalaupun saya hitung, coba kamu hitung, hidup sampai 100 tahun deh. Setiap hari kamu makan sekali, makan 1 juta aja. Itu gak akan habis, lu mau bawa kemana? Anak gak banyak, harta berlimpah. Cobalah, gak mungkin semua dikasih anak kan. Anak juga gak boleh dikasih terlalu manja. Biarkan mereka susah, ngalami kesusahan. Supaya nanti waktu menjalankan usaha yang besar ini, dia siap, tidak manja. Benar? Dia sadar. Makan sehari 10 juta pun gak bisa habis 7 turunan. Buat apa? Mau pikirin cucu, mau pikirin cicit, ngapain? Benar gak? Zaman hidup saya dulu, kakek saya itu, kakek nenek saya, waktu, ya gak terlalu kaya, tapi waktu anaknya sudah dewasa, seluruh hartanya dikasih ke anaknya loh. Nanti berharap anaknya kalau sudah diberkati, kasih dia hidup lah dengan apapun yang dia minta. Makan enak, jalan, hadiah cucu dan lain sebagainya. Ternyata enggak enak dong hidup jadi pengemis. Orang yang punya uang dia kok. Benar enggak? Udah kasih setengah-setengahnya masih banyak kan. Sampai kita meninggal pun banyak ngurusin, uang kita banyak. Benar enggak? Kalau enggak ada uang enggak ada yang ngurusin loh. Enggak di sini, di luar. Amin. Karena itu kita rubah pola pikir kita. Ya, orang tua yang punya uang banyak, ya, nikmati hiduplah, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Perhatikan orang-orang susah yang kita harus bantu. Jangan hidupnya tritunggal, bukan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. I, me, myself. I, me, myself, semua orangnya ego banget gitu. Hidupnya gua terus, saya terus. Kami, gua punya, orang lain gak ada. Semua orang gak ada harganya. Yang berharga cuma I, me, myself. Nah ini salah, amin. Kita harus belajar sesuatu yang baik. Next. Oke, udah benar. Apa yang bisa kita pikirkan dalam hidup ini
Pertama, pasti kita itu memikirkan perkara yang di atas. Ini yang terbaik, ya. Memikirkan perkara yang di atas artinya apa ini? Satu, menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Mulai belajar kan, selama ini kita nggak mau, kita nggak peduli. Kita memikirkan perut kita, kebutuhan dunia, hal-hal perkara-perkara rohan, jasmani, kepuasan perut, kepuasan mata, gengsi dan lain sebagainya. Kita tidak mau menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan yang surga. Kekekalan, karena hidup ini sementara, setuju nggak? Apapun yang kita kumpulkan di sini, berakhir di sini, benar? Tapi setelah itu ada kehidupan yang kita perlu investasi di situ. Investasilah di sorga. Investasi hal-hal yang berbau kekekalan. Itu maksudnya, amin. Yang kedua, memikirkan Tuhan. Ya, oke, sebelum yang kedua, sebagai warga kerajaan kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ya, standar kita Kristus ya. Standar nilai hidup warga kerajaan Allah adalah pribadi Sang Raja dan kebenarannya. Katakan pribadi Sang Raja dan kebenaran. Itu standar hidup kita. Amin. Kita nggak punya standar lain, tapi standar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau itu bisa menambahkan semua yang kita cari, kenapa kita nggak cari kebenaran firman Tuhan? Kita cari kebenaran dunia. Salah kita, benar? Hari ini kita diingatkan, cari uang, saya nggak anti cari uang loh, saya juga nyekolahin anak 3 ke luar negeri itu cari uang juga susah, benar kan, mahal kan, tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan cukupkan, amin, haleluya. Kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Sang Raja, karena Yesus telah memulihkan keserupaan kita dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita ini semua waktu awal penciptaan semua sama dan serupa dengan Tuhan, benar gak? Tapi dalam perjalanan terjadi dosa dan lain sebagainya. Keserupaan itu tersamarkan, benar? Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikembalikan, restorasi terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Satu-satunya korban yang sempurna, darah yang tidak bercacat. Oleh karena itu, sekali untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Supaya kita mengerti berapa harga kita itu sebenarnya, betapa berharganya kita di dalam Tuhan. Jangan sia-siakan kematian Tuhan di kayu salib. Jangan salibkan Tuhan berkali-kali. Amin. Tetelestai is finished. Sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada korban bakaran lain lagi. Cuma korban sekali. Tuhan di kayu salib. Ya. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk selaras dengan kehendak Allah. Saya sudah sampaikan, kita perlu alignment, kita perlu selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Caranya sederhana, belajar baca firman Tuhan. Supaya kita tahu kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan. Biarlah kehendakmu terjadi di bumi seperti di sorga. Apa itu? Supaya kita tahu, amin. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mudah membedakan, oh ini gak boleh, ini boleh. Ini gak boleh, ini boleh. Sangat sederhana, oh itu salah, oh ini benar. Ketika kita tahu benar dan salah, kita mudah mengambil keputusan, amin. Haleluya. Sekarang kita baca yang kedua, memikirkan Tuhan dan kehendaknya dalam hidup. Ya, tadi yang memikirkan hal-hal di atas, yang sebelumnya. Memikirkan Tuhan dan kehendaknya dalam hidup. Sebagai warga kerajaan kita harus mengarahkan pikiran dan hati kita ke hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita harus senantiasa memikirkan kasih setia Tuhan, rencana Tuhan dan kekuatan Tuhan yang melimpah. Kita ini harus terus bersyukur. Hidup kita ini istimewa. Amin. Hanya anak-anak Tuhan yang mengalami kekuatan yang dari Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Yang C, menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan dan mengutamakan hubungan dengan Tuhan di atas segala-galanya. Inilah yang disebut dengan memikirkan perkara yang di atas. Amin. Jelas ya, sederhana sekali. Sebagai warga kerajaan kita harus memperkuat iman, mendalami firman Tuhan dan menghabiskan waktu dalam doa serta perenungan. Amin ya. Jangan lupa berdoa. Ketika kita berdoa, kita minta akses sorga. Amin. Itu yang penting ya. Dengan disiplin ini, pikiran kita sebagai pelaksana kehendak Allah di bumi akan terarah. Ya, kita nggak tersesatkan. Pikiran yang terfokus pada Tuhan sebagai Raja menghasilkan kehidupan yang kokoh, yang tidak mudah menyerah saat menghadapi kecemasan, kesulitan, dan aniaya demi aniaya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau saudara baca sosmed hari ini, menakutkan ya. Kecemasan itu bukan sama orang miskin aja loh, besok mau makan apa. Orang kaya juga cemas loh. Saya kerja di bisnis LKPP, supply ke pemerintahan. Ya kan? Saya tiap hari harus minta Tuhan ampunin dosa saya loh, benar loh. Banyak sekali, memang bukan kita yang lakukan, tapi lingkungan kita tuh melakukan semua. Ya kan? Ya. Korupsi ketangkap, sekarang ditangkap, dipenjarakan. Tapi kan tidak berhenti di situ. Semua jaringan-jaringan di bawahnya kan dipersulit, dipanggil dan diterol gitu. Kecemasan terjadi sama pengusaha-pengusaha loh. Bukan sama orang kaya suka komplain, aduh saya makan, kamu mah enak, lu kaya gini. Orang kaya punya kesusahannya sendiri. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengerti paradigmanya, kita ini kaya loh benar. Setuju nggak? Mau hitungan? Siapa yang di sini bilang miskin? Saudara tahu ada satu kota di daerah India, saya lupa. Satu pulau, itu orang hidup dengan ginjal satu loh. Saudara bisa hidup 100 tahun dengan satu ginjal. Satu ginjal dijual berapa? 2-3 miliar loh. Orang yang butuh tuh bayar itu 2-3 miliar. Ya kan? Mau jual ginjal satu, ya kan masih bisa hidup, benar gak? Orang sengaja jual ginjal supaya kehidupannya baik, kacau ya. Terus mata kita berapa? Tuhan kasih gratis, lu jual mata berapa? Apa yang bisa dijual lagi? Tenggorokan nih kalau mau jual nih. Teman saya tenggorokan nggak bisa masuk makanan, masuk dari sun, sekali masuk $15, siang, pagi, sore, $15, sepanjang berapa puluh tahun, jangan usah ngomong udara deh. Kalau sakit aja kita, aduh, mau ganti apa, ginjal, ganti tulang, dan lain sebagainya itu semua mahal. Tuhan kasih kita kekayaan yang saudara tidak sadari. Ada miliaran uang ada di dalam tubuh kita. Amin. Otak itu berapa nilainya? Kita bisa bicara lidah, bisa ngecap aja itu mahal loh. Ya kan? Orang kaya pun kalau lidahnya rusak, waduh makanan semua gak enak. Apa artinya hidup? Benar gak? Hari ini kita diingatkan betapa luar biasanya Allah kita. Amin. Pikiran surgawi membuat kita melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan kekal. Amin. Ya. Nah, sebaliknya, apa yang kita pikirkan, memikirkan perkara yang di bumi yang selama ini kita sudah lakukan. Amin. Selama ini saudara sudah praktekkan dan hidupi bertahun-tahun, termasuk saya. Hari ini kita belajar. Orang yang memikirkan perkara yang di bumi, berarti hidup di luar pemerintahan kerajaan Allah. Itu statementnya. Orang yang hidup, anaknya pintar nih. Ya, dia mau jadi kameramen. Memikirkan perkara di bumi berarti hidup di luar pemerintahan kerajaan Allah. Wah, kita kalau tidak mau memikirkan hal-hal di atas, kita sama dengan menolak Tuhan loh. Benar? Bahaya ya. Ini adalah hidup yang dipimpin oleh ego, ya. Ini adalah hidup yang dipimpin oleh ego, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Yang tadi saya sebut hidupnya Tritunggal. I, me, myself.
Di luar itu nggak ada. Dia cuma I, me, myself. Pokoknya ini I, ini gua, ini saya punya, ini diri saya. Tuhan di luar dirinya. Amin. Ini bahaya ya. Jangan memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Pola pikir duniawi ini sering dinyatakan dalam bentuk aturan. Kita buat aturan, perintah, ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Ya, ini tantangan buat pengusaha juga ya. Kita tidak mudah ya menjalankan bisnis dengan hal-hal yang berhubungan dengan yang di atas. Ya, kita mengandalkan kekuatan kemampuan manajemen, kekuatan aturan, kekuatan uang, kekuatan pemerintahan dan lain sebagainya untuk menjalankan bisnis kita. Semua pikiran, perkataan dan perbuatan yang mencerminkan sifat manusia lama bertentangan dengan kehendak Allah. Ingat ya. Yang kita praktekkan selama ini tanpa kita sadarin bertentangan dengan kehendak Allah. Kita pulang kita bisa koreksi. Apa kebijakan-kebijakan di kantor, di bisnis, di pekerjaan kita, baik sebagai profesional, karyawan maupun pengusaha, kita bisa deteksi loh. Ini saya nih keterlaluan nih, gak boleh nih. Terlalu kejam nih. Ini tidak alkitabiah. Ya. Tapi kita perlu minta hikmat Tuhan. Saya itu selalu terbentur dengan beberapa karyawan yang justru mengaku dirinya Kristen, tapi kerja tidak lebih baik daripada orang yang non-Kristen. Ini fakta, realita. Di sini nggak ada, di luar banyak sekali. Amin. Saudara, sampai teman saya bilang, Pak Abun, saya dipanggil Pak Abun juga. Pak Arif bilang, Abun jangan dibuang. Namanya Abun itu abundance. Jadi saya pikir, saya dulu juga suka nama ini, nama kampungan banget Abun. Kayak gitu. Setelah itu saya kenal tuh, ternyata Abun itu abundant. Jadi saya pakai sampai sekarang. Panggil saya Abun nggak boleh gitu ya. Oke. Thank you. Saya percepat saja ya, bagaimana cara memikirkan perkara yang di atas? Ini tentu harus tahu caranya kan? Ya, persingkat aja ya. Mengingat bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Semua setuju ya? Mengingat bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Kita ini tidak lama-lama di sini. Kalau cepat dipanggil jangan marah sama Tuhan. Benar gak? Ya, Paulus bilang mati adalah keuntungan loh. Tapi ya jangan mati dulu. Benar gak? Kerjaan masih banyak. Ya kan anak masih kecil. Bisnis masih belum berhasil. Tapi kita ikut waktunya Tuhan. Amin. Jadi harus paradigma kita ditanamkan nih. Kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Itu alkitabiah. Bukan selama-lamanya kita di sini. Buat apa? Ada yang lebih bagus kok. Ada rumah yang lebih bagus setelah kematian. Jangan korbankan segala-galanya untuk sesuatu yang sementara ini. Korbankan segala-galanya untuk sesuatu yang kekal. Lakukan kehendak Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita miliki, harta, jabatan, atau kesenangan dunia tidak akan kita bawa saat meninggal dunia. Saya mungkin mesti minta waktu tambah 10 menit ya. Padahal saya harus buru-buru ke airport loh. Tapi ini kalau nggak sampai sayang juga. Semua sementara. Bahasa Ibrani bilang nih loh. Sen putai lai, se putai chi. Bukan ya, sorry. Lahir tidak bawa apa-apa. Saya dari Medan, jadi ngerti yang gitu-gituan. Sen putai lai, lahir tidak bawa apa-apa. Mati tidak bawa apa-apa juga. Terus buat apa kita simpan begitu banyak, makan irit. Harusnya kita bisa terbang jauh ke Amerika, naik bisnis kelas, kita pilih ekonomi. Yang murah lagi gitu misalnya. Jangan dong, karena Tuhan berkati kita, benar gak? Makan enak aja, seberapa enak sih makan gak mahal lah. Mau makan sushi juga paling 2 juta paling gitu. Sekali-sekali tiap hari juga bosan, kan benar? Jangan tiap hari nasi apa? Nasi padang mah enak. Saya suka makan padang sederhana, 50.000, enak banget. Tapi ada yang lebih itu, tiap hari nasi putih, telur, nasi putih. Ini gak ada telur, kalau kecap aja doang gimana? Nah itu orang kaya banget, kalau yang biasa oke lah, benar gak? Nah ini maksud saya, kita tidak bawa, kita
tidak bawa itu setelah kita mati. Benar? Cukuplah buat anak cucu itu cukup. Setengah dari yang kita punya pun lebih dari cukup. Kita mulai dari nol kok. Dan hari ini berhasil karena Tuhan. Mereka dikasih setengah udah kebanyakan. Mestinya jangan kebanyakan. Kasih ke orang miskin, orang susah, kasih gereja, bantu pelayanan Tuhan. Benar gak? Itu lebih bermakna karena itu investasi buat sorga. Ya, setelah saya jelaskan ke teman saya yang kaya itu, dia sekarang sering ajak saya makan. Iya, saya nggak kaya, tapi saya kadang-kadang saya ajak dia makan makanan enak. Ya saya bayar ya 1 juta, kadang-kadang 500, besar bagi saya. Tapi kalau bagi dia 10 juta juga makan sekali itu kecil. Ya terakhir dia nggak mau kasih saya bayar lagi, puji Tuhan. Ya, jadi kita nikmati kebaikan Tuhan. Tuhan tuh segala-galanya. Christ center kita, center of life kita itu di Christ, di Christ. Ya, He is the center of my Christ. Harusnya seperti itu ya. Hanya hal-hal yang kekal seperti kasih, iman, dan pengharapan dalam Kristus yang akan bertahan. Ketika pikiran kita terfokus pada perkara yang di atas, kita akan lebih menghargai dan mengutamakan hubungan dengan Tuhan daripada dunia. Amin. Kita mulai pikirkan ya. Tidak harus tunggu tua ya. Saya umur 61, tapi masih segar ya. Ya, yang anak muda juga harus mulai pikirkan hal-hal yang di atas ya. Supaya kita tidak sia-sia hidup ini. Dan kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil. Yang tua gak mati-mati, yang muda cepat sekali dipanggil. Benar gak? Ada orang umur sampai 90 tahun masih cerewet loh. Benar gak? Masih bisa mukul lagi. Tapi kalau yang muda-muda udah loyo, gak lama bisa dipanggil. Benar gak? Jadi saudara jangan meremehkan, menyombongkan diri saudara masih muda terus masih bisa hidup 30 tahun lagi. Sebentar ya kan. Yang kedua, hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah ya. Ini penting ya, ini saudara sudah tahu banyak lah ya. Sebagai warga kerajaan Allah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau menuruti amarah dan keinginan pribadi. Sebaliknya kita memilih untuk bersabar ya. Sabar itu Alkitab tulis itu long suffering loh. Penderitaan yang lama loh. Jadi kalau saudara sabar pastikan saudara tahan menderita ya. Mengampuni dan mengasihi dengan tulus. Kesadaran bahwa hidup adalah refleksi. Ya, refleksi kasih Kristus bagi orang lain harus menjadi pedoman hidup kita. Ingat ya, kata refleksi itu memantulkan. Saudara dan saya harus memantulkan Kristus. Kalau tidak dipantulkan wajah Kristus dalam hidup kita, itu prosesnya pemurnian terjadi terus tidak berhenti-berhenti. Saudara mau diproses, dipanasin terus? Ini saya cerita pemanasan pemurnian perak versi Alkitab ya. Sekarang kan teknologinya keren ya, pakai elektroda dan lain sebagainya. Dulu itu dipanaskan. Kalau saudara Google itu meleleh pada 960 derajat Celcius. Panas dong, benar nggak? Ya kan? Kopi di roasting 250 derajat itu udah panas. Kalau mau mendidihkan perak itu 2600 derajat Celcius, panas banget. Tapi pemanasan ini membuat perak itu jadi murni, ya. Kalau saudara sempat cepat nanti kalau bisa baca Maliaki 3:3, saudara bisa temukan ini tidak di luar rencana, ini di luar rencana saya untuk sampaikan. Ya, saya bacakan cepat buat saudara. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Lewi saya dan saudara ya. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kita ini sebelum dimurnikan gak layak sebenarnya. Tuhan mau persembahan yang layak. Karena itu saudara yang sedang dalam proses. Seperti perak yang sedang dibakar. Jangan melawan, amin. Jangan keluar dari proses, nanti diproses ulang lagi. Ya, saudara pernah dengar orang bikin vas bunga diubek-ubek gitu ya. Udah mau bagus, retak lagi, ulangin lagi, retak lagi, ulangin. Baru dipanas nggak sampai berapa ratus derajat.
pecah rambut, ya. Ulang lagi, bikin baru. Hidup kita jangan seperti itu. Biarkan Tuhan memproses kita seperti perak yang dipanaskan. Karena sampai titik di mana perak itu murni, tandanya adalah merefleksikan wajah si tukang perak itu. Kalau saudara dan saya merefleksikan wajah Tuhan Yesus, kayak Tuhan Yesus sedang memurnikan saudara dan saya. Kapan berhenti? Kok hidup susah terus? Tuhan, kok begini-begini terus? Berhenti kalau sudah merefleksikan wajah Kristus di dalam wajah saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jelas ya, hari ini kita harus mengerti tujuan pemurnian, ya. Proses itu bertujuan agar umatnya menjadi lebih kuat. Supaya lebih kuat, benar gak? Lebih murni, lebih mencerminkan gambar Tuhan sendiri. Ini merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk kebaikan umat Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Jadi proses pemurnian itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan menginginkan setiap anak Tuhan adalah anak Tuhan yang murni. Sampai dia melihat bayangan Kristus di dalam hidup saudara. Sehingga kita disebut Alkitab berjalan. Kita, orang melihat Yesus. Orang melihat kita, melihat Tuhan. We are kingdom generation, saved by grace from condemnation.